Karena lagi cari mobil keluarga MPV medium dengan harga 300 jutaan. Canggih, modelnya ganteng, terus juga muat banyak. Beli ini aja bos geng. Bos geng, balik lagi ke Mobil 123 bersama gua Hadi dan kita lagi ada di Car Centro Bogor. Nih di sebelah gua udah ada Nissan Serena C27 HWS tahun 2019. Modelnya kece banget, keren, desainnya jejepangan banget. Nggak usah berlama-lama, kita langsung mulai aja bahas dari segi desain eksteriornya dulu. Nih kita langsung ke bagian depan ini teman-teman. Dia punya konsep itu fascia depannya V-Motion Grille namanya. Jadi bentuknya tuh kayak V gitu. Nih actionnya tuh chrome sama grill tengahnya juga chrome. Kesan mewah dan sporty itu keren banget emang. Kelihatan banget nih mobilnya ini dari generasi sebelumnya. Oh ya, BTW ini generasi keempatnya Serena. Ini C27 tadi udah kita sebutin. Dia punya headlamp yang unik nih, 2 level. Jadi atas sama bawah. Terus juga headlamp ini sudah mengusung teknologi proyektor dengan auto leveling. Jadi bisa naik turun otomatis tuh. Di bagian atasnya nih sennya, ini bagian headlamp bawahnya nih. Terus di bagian bawahnya nih ada semacam apa ya, aksen karbon di bagian sini nih. Tapi karbonnya bukan karbon beneran ya, dia bermotifkan dop. Terus juga ini ada sensor-sensornya. Kalau bagian depan sih gue nggak ragu ya, karena memang desainnya Jepang banget. Terus boxy-boxy gitu, memang tajam-tajam, kotak. Jadi dia tuh sekarang lebih bertema ke desain yang kotak-kotak, tapi agresif, sporty dan apa ya, futuristiknya dapet lah kita bisa bilang. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung lari ke bagian sampingnya. Nah sekarang kita langsung lanjut ke bagian sampingnya nih teman-teman. Bisa dilihat dari siluet bodinya, garisnya itu bener-bener negesin kalau mobil ini kotak-kotak banget. Jadi memang perbedaannya sama yang seri sebelumnya, yang C26. Nah ini kan kalau 26 tuh masih ada sedikit bulet-buletnya, tapi dia main aman. Nah sedangkan ini kotak-kotaknya udah agresif banget. Jadi memang kesan sportinya jauh lebih dapet. Nah kita lihat ya. Terus juga dia di bagian bawah nih seperti ada molding kayak fender gitu. Di bagian pintu depan, tengah sampai belakangnya nggak ada. Terus dia sudah menggunakan velg multispoke berbentuk modelnya tuh kayak kipas, bukan kipas sih, kayak akar gitu ya. Tapi ini palangnya sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palang dengan finishing itu bagian sini gunmetal, terus ini brush polish baut 5. Ini tuh ring 17 dengan ban bukan 17, ini ring 16 dengan bannya itu 195/60 tebel nih. Walaupun memang kelihatannya mobil ini pendek, tapi sebenarnya ini punya ground clearance yang lumayan tinggi lah. Masih oke banget nih. Terus masih dengan karakternya Serena dari dulu, dari seri pertama sampai sekarang, dia tuh sliding door. Ini keren banget ya teman-teman. Dia tuh punya keunikan nih. Dia punya fitur yang mantep nih. Jadi buka sliding doornya nggak cuma pencet aja, tapi bisa pakai kaki nih teman-teman. Nanti dia kebuka. Jadi itu otomatis bukanya gitu. Mobil ini punya kaca yang lebar. Ini requestannya videografer gue sebenarnya. Dia bilang ini kaca sebutin dong lebar. Emang lebar, gede. Jadi kita visualnya tuh bener-bener jelas. Karena ini salah satu MPV high roof ya bisa dibilang. Jadi roofnya tinggi, atapnya nggak perlu takut. Kalau untuk masalah headroom pasti lega banget. Ini gue suka sih temanya tuh kaca filmnya agak berwarna hijau gitu ya. Melambangkan kesan Jepangannya tuh kuat banget. Sejujurnya bos geng, gue paling suka itu bagian desain belakangnya. Ini ya Allah. Emang kalau misalnya Nissan tuh identik banget sama mobil Jepang. Balik lagi gue tekanin Jepangannya tuh dapat banget. Ini keren ya, dia punya punya bentuk lampu yang cakep banget. Motifnya tuh kayak gini lurus, tajam gitu. Terus di bagian bumper bawahnya nih juga tajam-tajam lagi. Bisa dilihat ya di sini lancip banget. Ini udah ada sensor parkingnya depan belakang, tadi ada juga. Terus di bagian tulisan Serena ini sebenarnya kayak warna chrome, tapi dia tuh kayak doff gitu. Jadi ngomong gimana ya, chrome doff kali ya ngomongnya ya. Cakep nih. Terus ini ada list chrome-nya di bagian tengahnya. Bagian atasnya juga udah ada spoiler ini teman-teman. Ini keren banget sih, spoilernya tajam. Jadi ngikutin konsepnya itu sama kayak yang bagian depannya, dia punya lancip-lancip gitu. Ini lancip banget nih. Jadi kebayang sih kalau mobil ini nggak ada spoiler jadi botak. Kasihan buat botak ya. Nah, ada lagi yang keren nih teman-teman. Kalau mau buka bagasi ya bos geng, itu tuh dia punya 2 leveling gitu. Jadi namanya double push button kalau nggak salah. Nah, kita buka bagian sininya dulu. Nah, kacanya doang bisa kebuka. Jadi kalau mau praktis, kalian mau naruh barang-barang kecil, tinggal langsung selipin ke sini aja. Set. Praktis ya nggak? Kita tutup lagi. Tapi bisa juga dibuka dari sini. Jadi satu pintu kebuka semua. Nah, tuh. As you can see, kita langsung aja bahas masalah akomodasi barangnya ya. Kalau dibilang akomodasi barangnya cukupan aja. Bisa naruh koper di sini, 2. Kalau mau buat mudik masih oke. Terus bisa diselipin di bagian bawahnya sini nih. Masih lega juga.
Tapi kalau misalnya emang baris ketiganya nggak dipakai, kita bisa lipat kok teman-teman. Tuh, bisa lipat. Jadi masih bisa naruh barang lebih. Walaupun memang nggak bisa rata lantai ya. Bisa nggak ya? Oh bisa teman-teman ternyata. Oh ke samping deh. Nah, samping ya begitulah. Pokoknya prosesnya bisa ke samping. Jadi bisa lega banget teman-teman. Mantap nih. Nah bos geng, sekarang kita sudah berada di ruang kabinnya Nissan Serena generasi keempat ini nih. Surprisingly lega banget sih ini mobil. Atapnya jauh, terus banyak banget space terbuka di sini nih untuk naruh barang, untuk naruh apapun itu. Di sini bisa, di situ bisa, di laci bisa, di sini bisa. Baik banget teman-teman, parah. Jadi perpaduan interiornya tuh antara warna hitam dan ada sedikit aksen berwarna silver di bagian list ini nih. Ini cakep banget nih teman-teman. Gue suka banget ya. Apalagi posisi duduknya juga nyaman nih, sebagai pengemudi itu dimanjakan banget rasanya. Terus juga di bagian kita lari ke joknya dulu. Ini joknya empuk banget ya teman-teman. Udah dilapisin kulit. Ini kayak ada motif kotak-kotak gitu di bagian jok bawah sampai sini. Dan ini ada armrestnya nih. Nah, mantap. Di bagian pengemudi dan juga penumpang di bagian depan tuh. Jadi nyetir masih bisa relax dan santai nih teman-teman. Door trimnya ini udah soft touch ini teman-teman. Tapi soft touchnya bukan kulit, melainkan dia ke fabric bahannya. Jadi nyaman banget nih, lembut. Terus juga mobil ini juga sudah dibekali sport steering nih teman-teman, dengan flat bottom nih. Jadi kalau kita mau keluar masuk mobil itu kaki nggak bakal mentok nih sama ininya. Jadi lebih luas geraknya. Terus juga genggamannya enak banget. Ini ada jendolan di sini buat megang tangannya. Jadi lebih nyaman aja setirnya. Terus kaki juga, posisi kaki lebih nyaman nih teman-teman ternyata. Ini nih di sini nih ada banyak banget tombol nih. Tombol volume terutama, terus juga modenya untuk ngeset di bagian itunya tuh kita tinggal naik turunin aja nih. Jadi kalau kita mau tahu informasi tentang mobilnya bisa dinaik turunin di sini, pencet modenya aja. Kita bisa reset, terus fuel ekonominya berapa, average speed bisa kelihatan, driving assistant di situ, terus kemudian bensin, kilometer dan lain-lain lah, pokoknya banyak. Nah, ini di bagian sini nih. Ini tuh buat cruise control nih teman-teman. Nah, jadi kita bisa ngeset cruise control di bagian tombol sebelah kanannya nih. Dia steeringnya udah bisa naik turun, tilt, tapi belum teleskopik ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lari ke bagian dashboard ini. Ini yang di sini gue bilang ini kesan mewahnya dapat banget nih. Walaupun memang dia masih hard touch. Kalau dibilang soft juga enggak, tapi dibilang hard juga enggak. Tapi dilapisin kulit bagian sini nih. Tuh. Ini semi soft touch lah kita ngomongnya ya. Nah, tuh. Itu tuh terlihat mewah banget, apalagi dia speedometernya nih menggunakan digital. Dia tuh pakai layar 7 inci sebelah kiri ya, dan di sebelah kanannya nih untuk angka nih. Nah, ini kan pintu kebuka, jadi masih tertutup lah di bagian situnya. Jadi kita semua meter-meteran tuh ada di sini semua nih. Untuk sen tuh dia nyala di situ, terus lampu nyala di sini. Jadi ini walaupun kalau siang bolong itu tuh hanya terlihat seperti kosong ya, di sini hitam gitu aja. Tapi kalau sensor-sensor nyala, dia pasti akan nyala di bagian sininya. Jadi untuk penunjuk sensornya itu ada di bagian sini nih. Cakep banget nih teman-teman. Nah, sekarang kita balik ke area tengah nih. Kita ngomongin entertainmentnya nih. Entertainmentnya juga canggih nih teman-teman. Dia udah bisa mirroring dari handphone ke sini nih. Apalagi Apple ya, Apple CarPlay itu bisa nih nyolok ke sini. Jadi untuk memudahkan kita saat kita lagi ngelihat kayak Maps, terus juga ada telepon masuk atau WhatsApp, jadi bisa kelihatan langsung di sini nih. Jadi nggak perlu buka handphonenya. Dan mobil ini tuh juga sudah dibekali slot USB itu ada 6 slot. Jadi baik banget nih di bagian belakang, depan. Tuh, di sini banyak lagi nih, masih banyak lagi nih. Ini emang mantep banget nih transmisinya nih, tuas transmisinya. Ini juga simpel aja nih, model di bagian tengah sini nih tinggal naik turunin doang. Terus di bagian kanannya nih one push untuk start stop engine-nya. Jadi tinggal pencet aja mobilnya nyala. Nah, sedangkan di bagian sini ini ada tombol untuk traction control. Jadi untuk matiin traction control tinggal pencet di sininya aja nih. Kalau di sebelah kanannya ini tuh ada 3 tombol, dia untuk fungsinya untuk buka sliding door. Jadi tinggal dipencet kanan kiri, dan ada tombol eco-nya di sini. Kalau kalian mau nyetir yang lebih ekonomis lagi, tinggal pencet aja di sini. Nanti di sini udah atur secara mandiri. Mantap nih teman-teman. Kalau ngomongin soal tombol-tombol AC-nya, simple sih sebenarnya, nggak ada yang perlu dibanggakan lah kita ngomong. Karena dia simple banget. Cuman knob aja putar kiri dan kanan, terus bagian bawahnya nih untuk mati nyalain. Nah, ini untuk pengaturan AC itu mau ke badan apa ke kaki, terus juga ke front ini buat penghangat, dan on off-nya di sini nih. Ya simple aja teman-teman. Ngomongin soal fitur keamanan bos geng, mobil ini udah dibekali berbagai macam fitur keamanan yang tercanggih. Salah satunya ada ABS, terus kemudian ada EBD, ada brake assistant, ada vehicle dynamic control, terus kemudian traction control yang tadi udah kita sebutin,
Terus ada hill start assist juga. Nah, hill start assist tuh yang buat nanjak-nanjak tuh teman-teman, jadi lebih aman lah saat kita nanjak. Terus kemudian mobil ini juga sudah dibekali oleh airbag 6 titik di bagian depan, tengah, dan juga belakang. Mantap bos geng. Nah, terus juga rear kamera view-nya itu udah 360. Jadi kalian bisa ngeliat surrounding tuh sekeliling mobil ini, nggak perlu takut-takut. Wah, kiri kanannya mepet nggak ya, kena nggak ya? Jadi udah aman teman-teman. Mantap. Nah, bos geng, kita sekarang udah di baris kedua nih. Gue habis nyobain TV-nya nih. Ternyata udah remote ya teman-teman. Gila nih, mobil super comfy ya. Ada remote-nya, bisa nonton TV di situ, nanti yang connect ke depan. Jadi kayak misalnya kalian bawa bocil-bocil nih buat pergi yang jauh, bisa nyetel di situ tuh, masukin USB yang ada filmnya, nanti bisa setel di sini nih. Mantap nih teman-teman. Terus kemudian ini tuh punya akomodasi penumpang yang lega banget ya. Udah karakternya Serena juga, dia punya captain seat kayak gini nih. Joknya tuh sama kayak bagian depan dilapisin kulit yang bermotif kotak-kotak gini. Ada armrestnya juga di sebelah kiri dan kanan. Ini lega banget sih duduknya, parah. Terus juga dia tuh bisa diatur juga nih maju mundurnya. Jadi kalau misalnya kurang lega atau masih kesempitan bisa dimundurin lagi teman-teman. Mantap nih teman-teman. Oh iya, ini joknya. Coba ya kita atur ya. Taruh kasur juga masih enak. Tuh, masih enak banget kan? Parah. Terus juga kalau kalian pengen makan, nggak perlu repot-repot mangku makanan kalau jarak jauh nih. Kita misalnya beli KFC atau McD untuk dibungkus gitu ya. Tinggal buka aja bagian depannya. Tuh, udah ada cup holder, kiri kanan lagi. Mantap. Jadi memang mobil ini tuh dimanjakan banget sebagai penumpangnya. Nggak perlu repot-repot juga. Tuh. Fiturnya cukup lengkap loh nih mobil. Tuh. Ngomongin soal akomodasi penumpangnya bos geng, udah pasti lega banget kita, tapi tetap harus bahas. Karena itu karakter kita harus ngebahas akomodasi penumpangnya. Tinggi gue 173 cm dan posisi nyetirnya belum gue rubah dari posisi gue tadi. Dapat ahai, ini nih bisa dapat mungkin ya 14 jari, lega banget nih dengan posisi duduk seperti ini. Headroomnya, wow, 1, nih 10 tambahin lagi, 15. Bisa 20 jari nih, ini kalau tinggi lo 2 meter masih bisa duduk di belakang nih, cakep banget nih teman-teman. Nah sekarang gue udah duduk di baris ketiga dari Nissan Serena generasi keempat ini bos geng. Surprisingly lumayan lega juga nih bos geng. Ya, bisa dilihat ya, nih space-nya lega banget. Di sini ada cup holder 2 jadi 4 totalnya. Terus di bagian joknya ada meja lagi. Jadi kalau mau makan di bagian belakang ada cup holdernya juga, bisa makan juga. Lebih praktis. Emang bener-bener deh Serena yang ini nih memanjakan penumpangnya banget. Oke, kita langsung atur lagi. Kita ukur aja akomodasi penumpang di baris ketiganya. Untuk legroomnya dapat 5 jari. Headroomnya ternyata lebih sempit, 10 jari, tapi masih oke banget nih. Ya oke lah ini buat bawa bocil-bocil di belakang, misalnya sama suster sama bibi, itu cocok banget. Ngomongin soal dapur pacu bos geng, mobil ini masih dibekali oleh mesin MR20 sama dengan generasi sebelumnya. CC itu 2000 cc, tenaganya 150 PS dengan torsi 200 Nm yang disalurkan ke transmisi Xtronic CVT. Jadi keren banget nih. Terus ada fitur lagi nih namanya ASC atau Adaptive Shift Control, yang dimana fitur tersebut dapat membaca gaya mengemudi si driver. Jadi keren banget nih, disesuaikan tuh ke mesinnya. Mantap bos geng. Nah bos geng, demikianlah review singkat kita tentang Nissan Serena HWS tahun 2019 di sebelah kita ini. Kalau kalian tertarik beli mobil ya, kalian bisa langsung datang aja ke Car Centro Bogor di showroomnya Gaspol Auto. Mobil ini dibanderol dengan harga 300 jutaan. Jadi kalau kalian mau cek langsung, penasaran sama bentuk mobilnya, kelengkapan seperti apa. Ini kilometer juga masih cukup rendah loh. Terus kemudian bentuk aslinya seperti apa, pengen lihat langsung aja datang deh, nggak usah lama-lama. Kalau kayak gitu, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas. Mobil 1, 2, 3